contoh soal nih, kita lihat kan beda banget dengan ini ya, dengan rangkaian yang seperti ini, ya kan? Yang sederhana ini R-nya ada 3, gampang aja. Ini kita cari R equivalennya, berarti ini kita serikan. Setelah diserikan, kemudian kita paralel dengan ini. Nah, itu berarti adalah R equivalennya yang ini ya. Nah, kemudian C yang ini adalah C yang 0,1 farad. Nah, kemudian apa? Bagaimana kita menganalisis aturan responnya? Kita cari tegangan mula-mula. Nah, tegangan mula-mula pada C diketahui nggak? Udah diketahui. Tegangan mula-mulanya adalah 15 volt. Oke, udah dapat. Nah, kemudian RC-nya dapat. RC-nya kita cari dulu ya tadi ya. Udah dapat lah anggap. Ini kita dapat itu 4 ohm. Maka kita bisa dapat tau-nya. Tau-nya kita peroleh adalah 0,4 second. Oke. Sehingga kita tinggal buat persamaannya aja. Persamaan tegangan yang ini. Persamaan tegangan ini ya. Itu adalah VT sama dengan tegangan mula-mula, yaitu 15 volt kan, dikali eksponensial min T per tau. Nah, 0,4 ini kalau saya balik kan menjadi min 0,4 ini saya balik menjadi 2,5, sehingga menjadi min 2,5 T. Gitu ya, nggak usah bingung ya, ini gampang. Oke, kita udah bisa kita peroleh persamaan tegangannya. Persamaan tegangan yang mana sih kursornya ini? Persamaan tegangan yang ini udah peroleh ya. Nah, kemudian cari apa lagi? Temukan Vx. Aduh, gampang banget ya. Sudah dapat tegangan ini. Oke, berarti kita tahu nih tegangan Vc itu seperti apa nanti. Itunya karakteristiknya. Yaitu tegangan Vc ya. Tegangan yang ini. Ya. Tegangan yang ini. Nah, sehingga Vx, harus saya hapus dulu. Vx otomatis kita gunakan aja pembagi tegangan, yaitu 12 ohm dibagi 8 plus 12 dikali tegangan Vc. Tegangan Vc apa? Ini. Kan gitu ya. Sehingga orang bersama ini ya, hasilnya adalah seperti ini. Gampang banget. Oke ya, gampang ya. Oke, nah ini juga nih, tugas 71. Gimana caranya? Ya, seperti biasa, kita cari R equivalennya. Kita baca soalnya dulu. Oke, kita dapat VC mula-mulanya adalah 30 volt. Ya, tegangan mula-mulanya. Berarti sekarang kita cari dulu taunya. Tau itu, untuk cari tau kita harus tahu R dan C. C-nya udah tahu nih, sepertiga farad. C-nya udah tahu. Ya kan, berarti sekarang kita tinggal cari R equivalennya. Itu gimana? Ini di paralel, kemudian di seri dengan 8 ohm. Dapat R equivalent. Berarti sekarang kita bisa tahu berapa VC-nya apa, persamaan VC-nya apa. Nah, kemudian ditanya Vx. Oke, ditanya Vx itu gampang sekali ya. Karena kita udah tahu VC, untuk nyari Vx, kita cari ini aja. Kita gunakan banyak cara ya. Kita paralelkan. Kemudian kita gunakan pembagi tegangan. Jadi paralel ini dibagi 8 ditambah paralel ini dikali tegangan kapasitor. Dapat. Ya. Kemudian ditanya berapa arusnya. Nah, karena kita udah tahu berapa kombinasi paralel ini dan udah tahu tegangannya juga, tinggal dibagi aja. Jadi tegangan dibagi kombinasi tegangan ini. Dapat I0. Gampang deh. Oke, contoh 7.2. Contoh 7.2. Nah, ini kita lihat. Rangkaian ini, jadi dia ada eksitasinya, yaitu menggunakan tegangan baterai. Ya, jadi contoh maksudnya rangkaian ini apa? Kita akan menganalisa rangkaian saat setelah baterai ini kita lepas. Jadi saat T sama dengan 0 kita mulai analisa, itu tuh saklar ini kita buka gitu. Jadi baterai ini tujuannya kita pengen untuk mengkondisikan ya berapa sih tegangan mula-mula dari kapasitor. Ya, oke. Gampang banget ya.
Oke, berarti kita harus asumsikan bahwa ini sebelum analisa ini kan nyambung. Ya, ini nyambung. Maka kita bisa tahu berapa sih tegangan pada kapasitor. Kita bisa tahu berapa tegangan pada kapasitor. Nah, tegangan pada kapasitor saat ini nyambung, ya, itu adalah tegangan mula-mulanya. Oke, nah di sini kita bisa tahu ya, saat switch tertutup, dia T kurang daripada 0, ya, karena T sama dengan 0 untuk mulai analisa, tegangan jatuh pada kapasitor adalah tegangan pada 9 ohm. Kenapa tegangan pada 9 ohm? Ya, karena tidak ada tegangan yang jatuh pada R. Kenapa kok ada tegangan yang jatuh pada R 1 ohm? Ya, karena pada kondisi tegangan DC, ya, kondisi DC stabil, DC konstan, C itu berfungsi sebagai open. Jadi rangkaiannya seperti ini. Gitu. Nah, kalau rangkaian seperti ini, kita bisa tahu nih berapa tegangan pada 9 ohm kan? Kita bisa tahu, yaitu pembagi tegangan aja, yaitu ini. Ini ya. Oke, 15 volt. Oh, berarti tegangan mula C yaitu 15 volt. Oke ya. Tegangan C itu mula-mulanya 15 volt. Tidak dapat. Kemudian kita butuhkan apa lagi? Kita butuhkan yaitu mana nih? RC-nya. Sudah waktunya. Nah, setelah ini kita lepas ya, maka rangkaian menjadi seperti ini. Oke, kita tahu R kovalennya berarti apa? Ini diserikan dengan ini. Kita serikan yaitu 10 ohm. Berarti R kovalennya adalah 10. Sehingga time konstannya adalah 10 R yang 10 ya dikali 20 milifarad. Yaitu ini. Nah, ini ya. Time konstan yang kita dapat. Sehingga persamaannya dapat VT sama dengan tegangan mula-mula yaitu 15 tadi kan. Dikali eksponensial min T per 0,2 second. Oke, nah kemudian kalau 0,2 second kita naikin ke atas, ya kita balik menjadi min 5T. Nah, ini dia persamaan akhirnya ya. Oke, energi yang tersimpan pada kapasitor mula-mula, ya gampang banget. Berarti apa? Setengah, ini ya, setengah VC0 kuadrat. Oke, dapat. Nah, latihan 7.2. Oke, ada rangkaian seperti ini. Nah, kita asumsikan, nah, kuncinya kita harus cari tegangan mula-mula dulu. Oke, tegangan mula-mula berarti ini pertama short ya. Oke, short berarti ini kan open ya. Open berarti tegangan pada C ini adalah tegangan pada ini. Ya kan? Berarti ini harus kita paralelkan, yaitu besarnya adalah 3 ohm. Nah, kemudian kita gunakan pembagi tegangan, yaitu 3 ohm dibagi 6 plus 3 dikali 24. Nah, itu dapat merupakan tegangan mula-mula. Oke, nah kemudian kita butuh apa? RC. Nah, saat butuh RC, karena ini natural respon yang tidak ada eksitasi dari sumber independen, maka ini lihat nih, open ya, open saat T-nya 0. Nah, kalau rangkaiannya open berarti rangkaian sisa kita tinggal yang ini. Gitu ya. Maka nah dari sini kita tahu berapa sih C-nya? C-nya ada 1/6. R ekuivalennya apa? Paralel 12 dan 4. Nah, karena tahu RC dan tahu tegangan mula, kita bisa tahu berapa persamaan apa persamaan V ini. Gitu. Nah, kemudian ditanya apa nih? Berapa tegangan energi mula-mula? Ya, energi mula-mula tahu lah ya persamaannya ya, nggak usah dibahas. Oke, itu adalah kapasitor. Nah, nanti kita akan masuk ke source free rangkaian RL. Sebenarnya sama aja ya, kapasitor dan RL. Nah, nanti kita bahas ya.